again. Okay, in the previous video we have explained about the basic structure of molecular shapes. Yeah, they are linear, then trigonal planar, tetrahedral, then trigonal bipyramidal, and octahedral. Yeah, and then after it, we try to answer some question the relates of the molecular shapes, and today we will continue to discuss about the molecular shapes of carbon dioxide gitu ya. Oke, kita tentukan di sini kita punya molekulnya adalah carbon dioxide. Nah, carbon dioxide di sini dia punya yang namanya atomic number-nya karbon itu 6, and atomic number-nya oksigen itu adalah 8. Nah, diminta untuk menentukan molecular shapes. Okay. We know that to determine the molecular shape, there are two ways to determine it. In the first, with Lewis symbol, and in the second, with formula Weisbeyer. Oke. Kita gunakan cara pertama dulu untuk nentuin bentuk molekul dari CO2 ya. Cara pertama kita gunakan Lewis symbol ya. Lewis symbol it describe the valence electron. It symbolized by cross and dot. So when we have carbon dioxide, kita harus tahu dulu yang namanya atom pusat yang mana ya. Oke, yang namanya atom pusat itu adalah atom yang dia jumlahnya hanya 1. CO2 berarti jumlah C-nya 1, jumlah O-nya ada 2. Kalau gitu berarti atom pusatnya adalah C ya. Oke, atom pusat dia mesti letaknya di tengah. Dia kita punya C di tengah dikelilingi oleh O sebanyak 2. Nah, karena atom pusatnya adalah si C, berarti kita harus tahu valens elektronnya dari C sama valens elektronnya dari O, karena kita mau nentuin menggunakan Lewis symbol gitu ya. Oke, kita cari dulu valens elektronnya. C itu dia 6, berarti configuration elektronnya kita gunakan Niels Bohr ya. Berarti kulit pertama ada 2, sisanya ada 4 ya. Dan 8O, kulit pertamanya 2, sisanya ada 6. Jadi valens elektronnya C adalah 4 dan valens elektronnya O adalah 6. Oke, kalau sudah kita gambarkan ada C1. Oke, kita gambarkan di bawah karena rada panjang ya nanti. Oke, sini ya. Oke, ada C1 letaknya di tengah, ada O sebanyak 2. Oke, kita gambarkan oksigen kan 6, berarti kita gambarkan sebanyak 6 ya. 1, kita pakai cross ya, dot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita boleh meletakkan titik-titiknya, dotnya itu terserah di sisi manapun. Boleh atas, bawah, kiri, kanan. Yang penting jumlahnya 6 dan dia harus berpasangan. Gitu ya, harus berpasangan. Satu pasang itu ada 2 elektron. Gitu ya. Oke, sekarang kita gambarkan titik-titiknya di O sebelah kanan. Oke, kita mulai pasangkan dari sini ya. 1, 2, oke. Atas ya, 3, 4. Boleh kanan sini, boleh bawah sini sisanya. Nah, oke, saya mau menggambarkan dotnya itu di paling bawah sini ya.
Oke, jumlahnya sudah 6 ya titik-titiknya. Oke, sekarang kita ke karbonnya. Karbonnya dia valens elektronnya 4, berarti saya harus menggambarkan titik-titik sejumlah 4. Ingat yang namanya ikatan ya, kalau kita berbicara ikatan berarti C-nya di tengah, O-nya di pinggir, O-nya di pinggir. Antara C sama O ini kan ada suatu atom, atomnya kan berikatan. C sama O itu harus ada ikatannya. Karena antara C sama O kan dia suatu atom yang berikatan. Makanya di tengah sini harus ada ikatan. Ikatan itu dilambangkan dengan apa? Ikatan kan dilambangkan dengan strip. Kalau ikatannya tunggal ya stripnya 1. Kalau ikatannya ganda double berarti stripnya ada 2. Kalau triple berarti stripnya ada 3. Gitu. Tapi yang paling jelas antara C sama O di sebelah sini sama C sebelah O di sebelah sini harus ada ikatannya. Gitu ya, sekali lagi. Satu ikatan dia isinya maksimum adalah 2 elektron. Berarti kalau antara C sama O sini ada ikatannya berarti juga ada elektronnya. Karena satu ikatan dia menandakan elektron. 2 elektron sepasang. Jadi kalau saya sebut antara C sama O di sini harus ada elektronnya. Gitu ya. Elektronnya jumlahnya berapa? 1 boleh enggak? Enggak boleh. Karena elektron itu harus sepasang. Sepasang tuh isinya 2. Berarti minimum antara C sama O harus ada elektron jumlahnya 2. Ini juga harus ada elektron, entah itu nanti jumlahnya berapa. Gitu yang jelas, ketika ada atom berikatan, dia harus ada elektronnya di tengah. Karena elektron itu menandakan ikatannya. Oke, kalau gitu kita kembali ke sini. Ya. Oke, C sama O. C sama O di sebelah sini dia udah ada elektronnya. Artinya elektronnya sudah bisa dipakai untuk berikatan. Kemudian antara C sama O di sebelah sini dia belum ada ikatannya. Berarti kita harus beri elektron biar dia bisa berikatan. Oke. O tadi kan kita udah menuliskan elektron yang ada di sekitar atom O sesuai dengan valens elektronnya yaitu 6. Sekarang tinggal C. C kan tadi valens elektronnya ada 4 ya. Ketika kita hitung berarti kita harus menuliskan elektron sebanyak 4 di sekitar atom karbon. Nuliskannya di mana? Nuliskannya terserah. Boleh di atas, boleh di bawah, boleh di kiri, atau boleh di kanan. Yang penting mengelilingi sisi dari karbon. Oke, kita tulis ikatan C. C kan ada 4, karena di sini sudah ada 1. Berarti nggak perlu kita nulis di sebelah sini. Berarti ini kan belum ada elektronnya, berarti ini harus diisi elektron. Oke, diisi 1 boleh nggak? Nggak boleh, karena elektron itu harus sepasang. Berarti kita isi 2. Kalau kita isi 2, berarti elektron karbon dia sisa 2. Ya. Kita tulis di bawah atau di atas sama aja. Ya. Jadi, oke. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah sini ya, merah itu dia elektron miliknya oksigen dan biru dia elektron miliknya karbon. Nah, udah, sekarang sudah berikatan. Kita cek syarat suatu unsur atau senyawa dia berikatan, maka syaratnya adalah harus memenuhi kaidah oktet maupun duplet. Oktet itu jumlahnya 8. Kita cek satu-satu. Oksigen yang awalnya dia punya elektron jumlahnya 6, yang warnanya merah ya, oksigen sebelah kiri. Dia punya elektron jumlahnya 6. Berarti untuk mencapai oktet, untuk mencapai 8, konfigurasi 8, maka dia kurang 2 elektron. Dapatnya dari mana? Dari atom yang diajak untuk berpasangan. Berarti dapat 2, dapatnya dari atom karbon.
Karbon dia memberikan 2, jadi awalnya 6, kita beri 2, sekarang jadi 8. Sudah oktet. Ya, kita cek oksigen di sebelah kanan. Ya, oksigen sebelah kanan, dia jumlahnya ada 6. Karena warnanya merah 6. Berarti kurang berapa? Kurang 2 elektronnya, karena syaratnya harus oktet. Oktet itu harus 8. Kurang 2 berarti dapatnya dari mana? Dari atom yang diajak untuk berikatan. Atom yang diajak untuk berikatan kan atom karbon. Berarti karbon memberikan 2 elektronnya. Gitu. Tadi kan yang biru sebelah sini kan udah diberikan ke yang oksigen di kiri. Berarti tinggal elektron di atas ini kita berikan ke oksigen. Maka kita pindah aja posisinya. Nah, kita pindah di sini. Nah, biar dekat dengan oksigen. Kalau di atas kan nggak boleh, nanti jadi gini awan elektronnya, kan nggak ada aturan seperti itu. Awan elektronnya ya harus kita pindah ke samping oksigen elektronnya, biar dia jumlahnya 8. Kalau gitu, oksigen sebelah kanan dia sudah 8 jumlahnya. Ya, udah oktet. Oke, sekarang tinggal kita cek karbonnya. Karbon itu yang warna biru ya. Yang warna biru, karbon itu saya tuliskan di sini COO, gitu ya. Biru di sini 2, biru di sini 2, tetapi jangan lupa ada merah di sini. Nah, berarti menandakan karbon itu elektronnya ada 6. Yang biru 2, yang merah 2, berarti 6. Ya, berarti kurang 2 elektron. Dapatnya dari mana kurang 2 elektron? Kalau karbon ya dari atom O. O yang sebelah mana? O yang sebelah sini. O yang sebelah sini. Kita pindah juga elektronnya di atas ini. Kita pindah di sini. Nah, kalau gini sudah oktet. Jumlahnya sudah 8. Gitu ya. Jadi O-nya masing-masing memberi elektron. Gitu, terus dipakai bareng. Itu namanya kovalen. Nah, sekarang kita lihat kita ada istilah. Ini kan C sama O ya. C itu non metal, oksigen itu juga non metal. Berarti dia adalah kovalen ikatannya. Gitu ya. Karena kovalen itu bisa jadi kovalen single kovalen, double kovalen, triple kovalen, kovalen polar, and kovalen non polar. Karena di sini C sama O, antara C sama O di sini, di sekitar sini ada 4 elektron ya. Masing-masing ada 4 elektron yang dipakai untuk berikatan di sini. Karena satu pasang ikatan dia menandakan 2 elektron. Kalau ada 4 elektron berarti dia ada 2 pasang ikatan. Kalau 4 elektron di sini juga ada 2 ikatannya. Karena satu ikatan menandakan 2 elektron. Kalau ada 4 ya berarti 2 ikatan. Gitu. Jadi di sini antara C sama O ini kan ada ini ya. Berarti ini adalah double kovalen bond. Ya, double. Dia ikatannya adalah double kovalen bond. Gitu. Oke, kita kenal karena kita mau nyari yang namanya bentuk molekul, maka untuk kita nyari bentuk molekul, maka yang pertama itu harus tahu step A ya, kayak yang video kemarin ya, kita harus tahu sentral atomnya. Sentral atomnya udah tadi atom karbon, sentralnya adalah karbon. Yang kedua, kita harus tahu yang namanya adalah bonding pair, the number of bonding. Bonding itu adalah atom yang digunakan untuk berikatan. Kalau tadi CO2, kalau di sini atom pusat, sentral atom, berarti sisanya adalah bonding. Ada berapa?
oksigen yang berikatan ada 2. Yang ketiga, kita cari yang namanya adalah lone pair elektron. Ada nggak elektron bebas di sekitar atom pusat? Kita lihat di gambarnya sini. Ada nggak elektron bebas di sekitar atom pusat? Nggak ada, karena di sini nggak ada elektron, di sini nggak ada elektron. Kalau ada ya berarti nanti di sini harus ada elektron bebas, tidak dipakai untuk berikatan. Jadi elektronnya bebas gini. Nah, nggak dipakai untuk berikatan dengan senyawa yang lain. Nah, jadi elektronnya sendiri. Kalau ini kan ada elektron di sini, tetapi kan dipakai untuk berikatan dengan si oksigen. Sini juga ada elektron tetapi dipakai untuk berikatan dengan atom oksigen. Ini atom elektron bebas enggak? Enggak, karena elektron bebas itu adanya di sekitar atom pusat. Atom pusatnya kan karbon. Nah, berarti kalau kita nyari lone pair ya berarti harus elektron bebas di sekitar atom pusat. Kan di sini enggak ada elektron yang bebas. Berarti elektron bebasnya adalah 0. Gitu ya. Oke, sekarang bonding pairnya 2, lone pairnya 0. Berarti kita cari molecular shapes-nya apa? Dia punya bonding pair 2. Kalau bonding berarti kemarin tuh kalau tanpa melihat gambar ya, kita jumlahkan dulu bonding sama lone pair. Ketika kita jumlahkan 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Berarti ikatannya ada 2. Kalau ikatannya ada 2 berarti bentuk dasarnya adalah linier. Kan gitu kemarin. Bentuk dasarnya adalah linier. Gini aja. Ini adalah ikatannya 2. Linier. Oke, sekarang kita lihat linier. Sekarang kita lihat dia punya lone pair-nya enggak? Punya lone pair enggak? Oh, ternyata dia enggak punya lone pair. Kalau enggak punya lone pair, berarti struktur dasar, bentuk dasarnya tidak berubah. Jadi dia tetap bentuknya adalah linier. Nah, karena dia enggak punya lone pair. Kalau dia punya lone pair ya nanti berubah bentuknya. Gitu, nanti bisa dibuktikan pakai tabel. Tabel yang ini ya. Nah, nanti bisa dicek di tabel ini. Oke, kalau ini tadi kan pengerjaannya kan tanpa melihat tabel. Gitu ya. Oke, sekarang tadi kan kita pakai cara yang pertama Lewis symbol. Sekarang kita pakai formula. Cara mengerjakannya tetapi pakai formula. 2, pakai rumus. Rumus ya. Pakai formula. Oke, sama stepnya. Kita harus tahu sentralnya, harus tahu bondingnya, sama harus tahu lone pairnya. Sentralnya kan tadi karbon. Terus kalau bondingnya tadi kan ketemunya 2 ya. Berarti kita langsung cari lone pairnya aja karena udah tahu kan. Lone pair sama dengan valence electron of atom central atom minus the number of bonding kita bagi 2. Valence elektron atom pusat karbon tadi udah kita hitung dapatnya 4 ya. Karbon minus the number of bonding pair tadi di atas bonding pairnya CO2 ada 2. Nah, kita bagi dengan 2. Oke, hasilnya 2 dibagi 2 dapatnya 1. Kok beda dengan gambar yang Lewis symbol? Di sini dia punya lone pair-nya 1, tetapi di gambar tadi dia nggak punya lone pair. Berarti yang salah yang mana? Yang salah yang formulanya. Jadi kalau kalian mengerjakan molecular shapes dari cara Lewis symbol sama formula itu kalau benar jawabannya, maka hasilnya akan sama. Tetapi nyatanya lone pair-nya hasilnya beda. Berarti ada salah satu yang salah.
Salahnya di mana? Kita lihat CO2. CO2 di sini kan ada atom oksigen ya. Diingat-ingat kalau mau ngerjakan pakai rumus, kalau ketemu atom oksigen, atom pusat yang mengikat atom ikatannya adalah oksigen, berarti ikatannya mesti double kovalen. Jadi kalau gitu harus dikali 2 dulu. Valens elektronnya kan tadi 4. 4 kita kurangi dengan bondingnya. Bondingnya tadi kan 2. Karena ikatan oksigennya adalah double kovalen, berarti ini harus kita kali dengan 2 dulu. Ya, karena oksigen itu adalah double kovalen bond. Kalau senyawa lainnya adalah single. Kalau single kan dikali 1. Jadi angka 1 kan nggak ditulis. Nah, berarti langsung minus bondingnya. Harusnya 1 dikali the number of bonding. Kalau selain yang ketemu oksigen mesti dia adalah single kovalen. Gitu. Ini ya. Berarti dibagi 2. Oke. 4 minus 4 bagi 2 dapatnya 0. Berarti sama hasilnya dengan yang tadi. Kalau gitu berarti bentuk dasarnya tadi bondingnya 2, lone pair-nya 0, berarti dia juga bentuknya linier. Nanti bisa dicek. Kalau bondingnya 2, lone pair-nya 0, mesti bentuknya adalah linier. Gitu ya. Jadi catatannya adalah besok kalau ketemu senyawa yang dia berikatan dengan oksigen, maka jangan lupa formulanya dia harus dikalikan dengan 2. Karena oksigen itu adalah double kovalen bond. Jadi harus dikali 2. Contohnya apa senyawanya? CO2, SO2. Nah, ini kan bondingnya kan oksigen. Kalau H2O enggak dikali 2 karena oksigen di sini dia sebagai atom pusat, bukan atom yang berikatan. Gitu. Jadi oksigen dia posisinya sebagai atom yang berikatan, bukan atom pusat. Gitu. Okay, I think you know the explain about the molecular shapes of water from the ways of Levy symbol and which use the formula of phase pair. And don't forget if we know the molecule of CO2 or SO2 ini, maka nanti kalau kita ngerjakannya pakai rumus harus dikali dengan double bond, harus dikali dengan angka 2 karena oksigen itu adalah double bond.